Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Shallallahu Muhammad sallallahu. Rahayu, rahayu, salam sejahtera semuanya bagi seluruh saudaraku, sedulur pasukan Gaib Nusantara dimanapun panjenengan semuanya berada, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, berjumpa lagi kita pada hari ini di hari yang kedua bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Nah, saya bersama Kang Miswan. Sehat ya, Kang? Kita alhamdulillah hari ini menyapa sedulur semuanya sekaligus untuk menyampaikan permohonan maaf, Kang. Mungkin di dalam kita membuat konten ada hal-hal yang kurang berkenan secara lahir dan batin, dari sikap, tutur kata maupun isi kontennya bisa mungkin menyinggung atau walaupun tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun. Semoga di momen bulan suci Ramadan ini kita mewakili seluruh jamaah pasukan Gaib Nusantara Banjarnegara memohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu kita juga dari PGN sudah sangat memaafkan bagi saudara-saudaraku semuanya yang membuat komen dan sebagainya mungkin kurang sopan dan sebagainya, tentu kami sudah memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa tuntas istiqomah menjalankan ibadah puasa sampai akhir 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan anugerah yaitu ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, hari ini juga kita mungkin akan buat topik tema terkait dengan bulan suci Ramadan. Jadi di real banget lah, real atau nyata di masyarakat. Walaupun bulan puasa secara fikih hadis kita banyak menjumpai bahwa bulan puasa itu ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan dan iblis. Tetapi dalam realita kehidupan di masyarakat di bulan Ramadan masih juga banyak sekali perilaku-perilaku yang cenderung melanggar perintah Allah, melanggar syariat-syariat. Bahkan sekarang lagi Indonesia lagi heboh dengan korupsi sekuadrian tuh. Pertamina yang dioplos dan yang dimaaf sehingga merugikan pemerintah dan merugikan rakyat, sangat merugikan. Itu sangat menderita sekali rakyat dengan pola seperti itu. Contoh ya, luar biasa. Di bulan Ramadan justru kita dibuka kasus yang sangat besar. Ini contoh saja, ada yang kecil-kecil banyak. Di bulan Ramadan harusnya berpuasa tapi banyak yang tidak berpuasa walaupun di dalam KTP-nya Islam. Nah, itu banyak sekali. Nah, coba kita menguak temanya bagaimana strategi atau cara iblis yang menyesatkan dan menipu umat Islam khususnya di bulan suci Ramadan. Begitu ya Kang ya, semoga menjadi amal ibadah bagi kita. Walaupun ini perhatikan bahwa ini sudut pandang gaib, tidak bisa diterima secara logik, artinya dengan pendekatan ilmiah, tapi memang harus dengan pendekatan iman. Walaupun kita kembalikan bahwa kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi waridhoka masbih. Kang Miswan siap dibersihkan, dibentangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ilahi anta dengan izin Assalamualaikum malaikat yang ada di gelang kita masing-masing. Mohon diberikan kemudahan pada sebagai nasib Allah ya Allah. Betul-betul masing-masing. Assalamualaikum malaikat yang ada di gelang kita masing-masing. Aktif semuanya dengan simbol dan cahaya. Mohon dihadirkan makhluk gaib iblis yang mengetahui strategi cara mereka menghancurkan umat manusia di bulan suci Ramadan. Cara iblis menyesatkan, menipu daya, mempengaruhi perilaku umat Islam agar tidak melakukan ibadah puasa. Betul-betul iblis yang asli yang diizinkan, yang betul-betul menyesatkan umat manusia di bulan suci Ramadan. Dengan isim beliau sang yang cahaya, ketarik ke tangan saya Allah. Allah bi'alfa'al sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad masuk ke tubuh mediator sallallahu sempurna. Langsung kesimpulan dengan tubuh mediator menguasai lahir batinnya tanpa bisa mencederai sedikit pun. Allahu sallallahu ala Muhammad full beradab dan organ-organ kita suaranya tersambung dengan organ kita suara manusia sallallahu Muhammad. Energinya disesuaikan Allah dibuat sallallahu Muhammad sallallahu menyesuaikan sepenuhnya, bisa berada sepenuhnya. Allahu sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita suaranya tersambung, bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Allahu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Silakan memperkenalkan diri langsung saja. Halo, langsung tersenyum. Halo. Gimana kabarnya, Mbah? Ya, sebetulnya baik-baik saja. Baik-baik saja. Oke, silakan perkenalan siapa Anda, dari mana, posisi di mana tadi, sedang lagi ngapain ini? Sebetulnya ada tempat yang tidak bisa dijangkau untuk melihat alam. Tapi segumpal cahaya tiba-tiba menyeretku ke sini. Tempat apa ini? Ya, ini di Majelis Al-Husaini, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Anda dari mana? Terus golongan apa? Punya jabatan apa? Ya, saya masih ada banyak perkumpulan. Saya tidak menjabat apa-apa. Cuman sebagai prajurit kecilan saja. Oke ya. Golongan apa Anda itu? Yang selalu agak kencang coba. Golongan apa? Sama malu. Oke. Iblis. Oke, langsung. Usianya berapa ini, Iblis? Kalau saya masih muda. Masih muda. Dalam usia manusia berapa tahun? Kalau usia 80-an tahun. Oh, masih sangat muda ya. Luar biasa. Nih ya, langsung saja Anda lakukan berlaku. Jika Anda bohong langsung meledak. Allahu sallallahu Muhammad. Hanya kejujuran yang tersampaikan. Jika bohong langsung terbakar. Allah ya sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Sudah tahu ya undang-undangnya ya? Ya, okay. Sebetulnya saya ini memang sedang ditahan, tidak untuk kemana-mana. Ya. Ditahan itu maksudnya di mana? Gimana? Ya, di tempat yang memang disediakan untuk berhenti, tidak ada aktivitas untuk begitu ya. Kemana-mana. Kenapa saya bebas? Iya. Untuk keluar. Iya, oke. Berarti betul ya hadis baginda Rasulullah SAW bahwa di bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup, iblis setan itu dipenjara. Itu betul. Coba dijelaskan secara goibnya. Kalau kita secara manusia membaca hadis ini secara fikih ya hanya membaca saja, yakin saja. Tapi dalam pandangan goibnya coba dijelaskan. Seperti apa maksudnya dipenjara, dibelenggu iblis dan setan itu di bulan Ramadan? Iya, tempatnya asli di tempat yang khusus. Tidak ada yang dibelenggu, cuman di pagar. Memang bangsa kami tidak bisa keluar. Oh begitu ya. Karena saya kaget tiba-tiba ada saya di tempat lain. Iya betul. Berarti ada tempat khusus untuk golongan iblis setan selama bulan suci Ramadan berlangsung. Ya, kecuali jin-jin muslim yang masih memang menjalankan ibadah yang diperintah Tuhan. Jika yang fasik tetap ikut bersama kami. Oh begitu ya, berarti betul ya.
Berarti jin fasik, iblis itu dikelompokkan dalam satu tempat tertentu, kemudian mereka terpagari, tidak bisa keluar kemana-mana. Ya, seperti itu. Seperti itu. Oh ya Allah, betul ya Allah. Nah, kecuali jin muslim tadi ya. Nah, pertanyaan begini, Mbak. Pada realitanya di kehidupan manusia ini ya, di kehidupan manusia, di bulan suci Ramadan juga masih banyak sekali perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Dari yang sifatnya kecil sampai yang sangat besar. Ya, kecurangan masih ada, korupsi masih ada, perzinahan, prostitusi, judi, semuanya masih ada. Nah, pertanyaannya loh, padahal golongan iblis yang katanya selama ini selalu menyesatkan, menipu daya manusia untuk berbangsa Indonesia sudah dipenjara, kenyataannya kok masih banyak perbuatan maksiat dan dosa. Itu bagaimana kok korelasinya itu loh, Mbah? Sebelum menjelang puasa Ramadan, Iya. kita semuanya bergerak lebih cepat, lebih banyak menguntungkan. Di masa nanti waktunya terbuka lagi. Iya. Jika manusia serakah, tulim, berbuat zina suatu apapun, dan kesalahan itu karena melanggar perintah-perintah Tuhannya, mereka adalah sudah kebiasaan. Di waktu masih belum menjelang puasa itu sudah karakter mereka masing-masing, kebiasaan dengan sehari-hari. Maka manusia tinggal menjalankan saja dari kebiasaan mereka masing-masing. Itulah kebiasaan manusia menjalankan aktivitas keburukan. Astagfirullahaladzim. Maka terbawa, biarpun Ramadan itu adalah hal yang penuh berkah, penuh ampunan, tapi manusia yang kebiasaan berbuat dolim, maksiat, kejahatan, membunuh ataupun kebuatan yang lainnya, itu adalah memang sudah kebiasaan. Allah, astagfirullah. Begitu ya. Tidak bisa saya jalankan di waktu Ramadan. Itu sudah kebiasaan. Ya Allah, Itu maka semua umat manusia bagi yang menjalankan kebaikan itu tetap akan bisa mendatangkan emosi. Ya. Lupa diri. Dengki, kikil, hasut, apapun. Karena itu adalah memang nafsunya sendiri masih tertanam. Apalagi di hari-hari biasa itu sudah mudah untuk dipengaruhi bangsa kami. Dan maka di hari puasa yang penuh ampunan itu pasti manusia jika benar-benar tidak akan mendapatkan petunjuk atau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembahnya, tetap mereka akan kebiasaan berzina, mabuk. Iya, betul, na'udzubillah. Bahkan korupsi miliaran pun triliunan itu biasa kan. Astagfirullah. Nafsunya masih tertanam, belum bisa mengendalikan nafsunya sendiri. Allah, biarpun saya tidak membisik mereka. Astagfirullah, biasa ya. Emang iblis. Ini iblis. Jadi astagfirullah. Begini pertanyaan saya gini Pak Iblis. Apakah di dalam bulan suci Ramadan itu setan-setan, iblis-iblis, jin fasik yang selama ini bersarang dalam tubuh manusia itu juga ikut ditarik, dipenjarakan? Biarpun sudah tempatnya lain, tetap nafsunya masih terbawa manusia.
Iya, iya. Maksudnya, pertanyaannya itu dulu dijawab ya apa tidak. Maka jin fasik iblis itu yang biasanya bersarang para koruptor, para penjudi, para penjahat itu, kemudian ketika Ramadan mereka juga ditarik, dipenjarakan begitu. Oh ya Allah, sudah tidak ada iblisnya saja bisa jahat dan zolim ya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu akibat dari tanduran hawa nafsu iblis, tanaman-taman iri, dengki, hasad, hasud, dan berbagai macam sifat buruk itu yang sudah kamu tanamkan selama ini. Ya, karena nafsu manusia, karena sudah dibawa kulina. Iya Allah, iya benar. Jadi, nauzubillah ya, tanpa iblis dan jin fasik pun manusia cenderung masih Sebelum saya bergerak pun, kalau manusia sudah memang banyak emosi. Nah, emosional itu memang tidak perlu saya bisik-bisiki karena nafsunya sudah luar biasa. Iya. Apalagi saya bisiki akan lebih kencang lagi. Astagfirullah. Alhamdulillah. Iya, iya. Itu ya Allah. Jadi ternyata benar ya, di bulan suci Ramadan itu pintu surga dibuka, neraka ditutup, iblis dipenjara dan seterusnya. Nah, begini Mbak Iblis. Sebenarnya kalau di dalam pandangan gaib, seperti apakah sih sebenarnya kemuliaan bulan suci Ramadan ya dalam pandangan iblis? Ya, dari kejauhan. Memang dari langit banyak yang turun. Karena ikut berpuasa juga. Oh, di langit banyak yang turun. Nanti yang turun itu para aulia atau para apa maksudnya? Iya. Malaikat pun banyak yang turun. Oh, malaikat banyak yang turun. Karena menghormati dan ikut ibadah juga. Kalau memang malaikat tugasnya adalah ibadah. Berbuat jahat tidak mungkin karena tugas ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biarpun malaikat di atas pun tetap akan ikut menjalankan ibadah. Apalagi di saat puasa Ramadan ini, di atas pun semuanya makhluk-makhluk ciptaan Allah akan ikut beribadah. Karena di bumi banyak yang memancarkan cahaya. Di bumi banyak yang memancarkan cahaya. Itu golongan apa yang bisa memancarkan cahaya di bumi itu, Mbak? Ya, karena manusia yang bersedekah luar biasa. Maka itu akan menerangi bumi. Ya Allah. Cuman manusia yang matanya buta tidak akan melihat kebaikan itu. Tetap biarpun itu sudah dikumandangkan pahala yang melipat, tapi kebiasaan dolim perbuatan maka mereka tetap. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, betapa mulianya dilihat secara gaib saja, bersinar, bercahaya ya dari langit sampai bumi ya di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Tapi banyak sekali orang-orang Islam khususnya tidak memanfaatkan momentum ini ya. Karena sudah kebiasaan dikendalikan oleh hawa nafsunya sendiri. Kalau begitu kapan bisanya tobat kalau begitu Mbak? Bulan Ramadan yang sudah sangat indah mulia begini saja mereka masih seperti itu. Harusnya ini kan momentum untuk bertobat kepada Allah. Sama sekali tidak bertobat jika memang kehidupan manusia itu hanya untuk mementingkan dunia. Ya Allah. Kebahagiaan dunia. Mereka yang penting untung dunianya nikmat. Berbahagia dengan keluarganya. Tapi yang berbahagia lagi di akhirat nanti jika manusia hidupnya susah tapi penuh ibadah, mereka yang akan beruntung. Allah Akbar ya Allah. Karena juga mereka ada
ada bimbingan-bimbingan yang baik dalam rohaninya. Allah Akbar. Itu dari pandangan jarak jauh. Iya, oke. Pertanyaan terakhir Mbah, saya akan pakai lama. Di bulan suci Ramadan ini salah satu amal yang tampak bersinar cahayanya terang itu dalam pandangan iblisnya apa itu salah satu amal? Ada penguasa alam gaib yang sedang lagi ada acara. Iya. Membagikan makanan. Allah Akbar, betul. Live sekarang di sana. Semua makhluk yang membutuhkan, bahkan gaib pun, yang ikut berpuasa pun ikut berduyun-berduyun mendatangi mereka. Mendatangi tempat itu. Iya. Ya Allah Akbar, di majelis pusat maksudnya. Itu dari kejauhan karena saya tidak melihat jarak dekat. Dari kejauhan nampak seperti apa itu Mbah? Butiran-butiran cahaya. Allah Akbar. Semuanya, biarpun mereka orang-orang yang baik-baik itu adalah seperti kunang-kunang bertaburan. Kalau yang cahayanya yang besar itu yang memberikan pahala-pahala yang banyak, makanan dan imbalan untuk manusia yang membutuhkan. Tapi biarpun kunang-kunang itu memang pahalanya sedikit-sedikit akan juga menerangi bumi karena berkumpulnya semakin banyak bumi itu. Ya Allah. Berarti salah satu amal yang sangat terlihat terang cahayanya itu kalau saat ini ya beliau sedang menjalankan amalia santunan iftar, membuka makanan untuk orang yang berpuasa. Mohon maaf pemirsa, kan ada sedikit gangguan teknis ya, HP-nya sedikit error bermasalah sehingga syuting tidak sampai selesai, tapi sudah sampai pada poin ya. Kesimpulannya bahwa di bulan suci Ramadan memang hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan bahwa di bulan suci Ramadan pintu neraka ditutup, iblis-iblis setan dibelenggu di penjara, maksudnya itu di sebuah tempat tersendiri yang mereka tidak bisa keluar dan tidak berada dalam tubuh manusia, begitu ya kami ya. Jadi mereka di sebuah tempat tersendiri di penjara gitu, di pagar tidak bisa keluar. Tetapi pertanyaan kita memang kesimpulannya bahwa kenapa manusia di bulan suci Ramadan masih tetap saja bermaksiat, berbuat dosa dan seterusnya? Karena sudah menjadi didikan iblis, menjadi kebiasaan ketika di bulan Ramadan dengan hawa nafsu, apakah suka membunuh, merampok, berzina, berbuat dosa dan segala macam perbuatan iblis itu kemudian terbawa di bulan suci Ramadan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan sangat penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, penuh dengan barokah, itu minanar dan segala bentuk kebaikan dilipat gandakan. Itulah betapa indah mulianya bahkan sampai malaikat seluruh alam semesta ikut berbahagia menyambut bulan suci Ramadan. Nah, salah satu amalah yang utama yang salah satu yang diamalkan oleh beliau guru kami di pusat adalah salah satunya santunan, memberikan sedekah kepada orang-orang yang berpuasa. Itu salah satu amalah atau amalan yang sedang Romo Yai selenggarakan di pusat, semoga bisa berjalan dengan lancar dan seluruh majelis-majelis di seluruh Nusantara bisa meniru video ya Kang. Beliau yang luar biasa, sangat dermawan seperti Rasulullah SAW. Rasulullah sangat dermawan ketika bulan suci Ramadan. Begitu juga beliau guru kami, dan semoga kita sebagai murid dan jamaah bisa meniru, meneladani beliau dalam menjalankan amal ibadah, dan salah satunya dengan memberikan sedekah, santunan dan juga amal ibadah memberikan puasa pada orang-orang yang sedang berpuasa di selama bulan Ramadan. Kami dari PGN mohon maaf atas segala kurangan. Kita pamit bersama-sama Kang Wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.